是吗？您不知道，原来秦某就先告辞了。我和千雪还有要危险重重，只为想和二位。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-538. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 537. Kemarin Kaisar Canggu dibuat tidak berdaya di hadapan Qingchen. Bahkan serangan Kulodao itu telah memaksa dirinya menggunakan darah pelindung. Akan tetapi semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Kulodao. Ia pun dengan mudah menyerap semua kekuatan tersebut dan menjadikannya sebagai miliknya. Canggu pun sempat terkejut mendengar pengakuan Kulodao yang berhasil menghabisi penutua Guyin. Canggu mencoba untuk melarikan diri, namun formasi yang sudah Qingchen pasang segera menahannya. Dan kini Canggu pun sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Qingchen pun masuk ke dalam lautan kesadarannya, di mana dia itu langsung saja menghabisi jiwa tersebut. Selain itu, Qingchen juga telah menanamkan segel jiwa yang lebih rapi lagi. Dengan begitulah, para pria berjubah hitam tidak akan bisa menyadarinya. Kini Kaisar Canggu telah menjadi bawahan dari Qingchen. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Wanita yang sedang mereka bicarakan tadi adalah Chen Sisi dari Sekte Iblis Ilusi. Dan dia juga adalah gadis yang selalu berada di sisi Qingchen. Kulodao pun segera memukul Canggu karena dia tidak mau Qiansu mendengar hubungan tuan mudanya dengan gadis lain. Jadi Canggu itu hanya perlu mengatakan siapa musuh Qingchen. Qiansu pun hanya tertawa melihat tingkah laku mereka. Kulodao pun meminta kakak iparnya untuk tidak mendengarkan apa yang sebelumnya Canggu katakan. Sebab di hati tuan mudanya hanya ada Qiansu seorang. Bahkan ketika mereka berada jauh dari Qiansu, tuan mudanya ini selalu mengkhawatirkan kondisinya. Mereka bahkan terus melakukan pencarian untuk bisa segera menemukannya. Mendengar hal itu membuat Qiansu ingin memastikan apakah itu benar. Baru saja Qingchen ingin menjawab, Kulodao langsung membenarkan hal itu, karena tidaklah mungkin dirinya berbohong kepada kakak iparnya. Hal ini pun membuat Qiansu benar-benar senang karena Qingchen sangatlah peduli kepadanya. Melihat kemesraan mereka tentu saja membuat Kulodao merasa senang. Ia pun ingin pergi agar tidak mengganggu mereka. 心里只有您一个，且您有危险，满世界的找人。是吗？您不知道，原来 Hanya saja Qiansu tidak ingin bermesraan dulu sebab mereka harus pergi untuk menyelamatkan Chen Sisi dan yang lainnya. Karena bagaimanapun Qiansu dan Chen Sisi sudah saling kenal cukup lama. Jadi Kulodao tidaklah perlu khawatir dia akan cemburu. Ia tidak ingin kelompok Feng Lei berbuat macam-macam kepada Chen Sisi. Mendengar hal itu membuat Qingchen paham. Jadi dia pun meminta Canggu untuk segera melakukan pencarian kepada Feng Lei. Jika dia berhasil menemukannya, maka Canggu bisa langsung menghubungi mereka. Sedangkan untuk Kulodao atau Yongyan diminta untuk kembali ke kuali penekan iblisnya. Dengan berat hati, Kulodao pun kembali dimasukkan. Ini semua Qingchen lakukan karena dia telah menyadari kedatangan dari Zhao. Melihat Qingchen yang baik-baik saja membuat gadis ini terkejut. Qingchen pun bertanya apakah Zhao menginginkan dirinya dalam masalah. Tentu saja Zhao tidaklah pernah berpikiran seperti itu.
karena bagaimanapun yang melakukan pengejaran kepadanya adalah Kaisar Chang'u. Qin Chen pun menjelaskan kalau Chang'u tidaklah bisa mengalahkan dirinya, jadi dia itu memilih untuk melarikan diri. Sebenarnya Zhao masihlah penasaran, sedangkan Qin Chen berencana untuk pergi dari tempat itu. Namun Zhao mencoba untuk menghentikan mereka, karena bagaimanapun tempat ini sangatlah berbahaya. Jadi dia itu ingin ikut pergi bersama mereka saja. Hanya saja Qin Chen tidaklah bisa membawa Zhao dulu, sebab dia dengan Qiansu masihlah memiliki urusan yang harus diselesaikan. Alhasil Zhao pun tidak bisa mereka bawa. Ini tentu saja membuat gadis tersebut kesal, tapi dia itu berencana untuk mengikuti mereka secara diam-diam. 周姑娘希望秦不是在追杀你吗？秦某就先告辞了。我和千雪还有要危险重重，只为想和二位。 Kembali kepada Qin Chen dan Qiansu, di mana saat ini mereka sedang mencari keberadaan Chen Sisi. Qin Chen yang juga merasa khawatir pun berencana untuk mengeluarkan para serangga rohnya, tapi mereka itu tengah tertidur. Sesaat kemudian mereka pun berhenti karena Qiansu yang kelelahan. Qin Chen pun memintanya untuk memakan buah 7 warna. Qiansu pun paham dan sadar jugalah dia pun mengkonsumsi buah tersebut. Seketika saja Qiansu bisa merasakan efek yang luar biasa pada tubuhnya, dan kekuatannya pun seketika saja pulih. Bagi Qin Chen, buah ini sangatlah unik, bahkan jika mereka memakan 5 buah itu sekaligus, akan membawa mereka naik ke tahap Martial King tingkat menengah. Tapi Qin Chen belum bisa memakan buah itu dulu, karena ruang di tubuhnya telah mengalami kerusakan. Jadi untuk bisa mengoptimalkan kekuatan dari buah itu, dirinya harus memakan lebih banyak buah dibandingkan orang biasa. 如何？ 5颗，居然就让你开始冲刺。过远超常人。 Di sisi lain terlihat kalau Zhao ini sudah sangat kelelahan. Ia pun penasaran apa yang sedang Qin Chen dan Qiansu cari, karena mereka berdua tidaklah kunjung berhenti. Zhao pun segera memakan buah 7 warna untuk bisa memulihkan kekuatannya. Dengan begini dirinya pun bisa kembali melakukan pengejaran kepada mereka. Xiano berpindah lagi ke tempat lain, di mana terlihat kalau ada pertarungan yang sedang terjadi. Qin Chen dan Qiansu telah berada di sana. Ia pun melihat siapa yang telah bertarung. Yang mana itu adalah pertarungan 2 murid yang tidak kita kenali. Tapi salah satu dari mereka ini bernama Ding Hongda, sedangkan pria satunya masih belum kita kenali. Hanya saja pria ini kesal dengan tindakan dari Ding Hongda yang tiba-tiba saja melakukan penyerangan kepadanya. Padahal jika sesuatu terjadi kepadanya, maka klan hantu surgawi akan menghukumnya. Tapi Ding Hongda tidaklah peduli, yang membuat pria ini pun mau tidak mau akan melancarkan serangan rahasia kepadanya. Yang tentu itu adalah langkah 1000. Ding Hongda tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Alhasil sebuah serangan pun dia lancarkan, yang mana serangan ini pun akan terus-menerus melakukan pengejaran kepadanya. Pria ini mencoba untuk menghentikan senjata Ding Hongda, akan tetapi itu terlalu sulit. Alhasil dia pun hanya bisa terus melarikan diri saja. Sedangkan Ding Hongda hanya perlu melemparkan senjatanya, sampai akhirnya serangan itu malah mengarah kepada Qin Chen, yang tentu saja dia itu akan menerima masalah yang besar. Mereka berdua sepertinya mengenali Qin Chen. Namun sayang sekali, episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Qin Chen telah memberikan bantuan kepada pria ini, yang membuat Ding Hongda berencana untuk melarikan diri. Akan tetapi Qin Chen dengan sangat mudah menahannya. Alih-alih memohon ampunan, dia justru memberikan ancaman kepada Qin Chen, yang tentu saja itu merupakan kesalahan yang besar. Qin Chen pun berencana untuk menghabisinya, yang seketika saja membuat Ding Hongda ketakutan karena pedang Qin Chen berada tepat di hadapannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.